Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Nur Aziza, NIM 23-110-19. Di video kali ini saya akan membahas tugas individu 2. Nah, langsung saja. Pada baris pertama ada perintah print hello world test long comment. Print di sini berfungsi untuk menampilkan output di layar. Sedangkan hello world test comment ini merupakan teks string yang akan ditampilkan, maka outputnya adalah hello world test long comment. Nah, di baris kedua ada print dalam kurung 10,4. Print merupakan perintah untuk menampilkan angka 10,4. 10,4 adalah tipe data float atau bilangan desimal. Dan di baris ketiga ada print dalam kurung 1000. Print di sini untuk menampilkan angka 1000 dan 1000 adalah tipe data integer dan outputnya adalah 1000. Lalu print dalam kurung ini test print. Ini test print ini adalah string dan Python bisa memakai tanda petik 1 atau tanda petik 2 untuk string. Di baris kelima adalah ada print dalam kurung ini adalah string plus str dalam kurung 1, 2, 3. Nah, ini adalah string merupakan teks. Str dalam kurung 1, 2, 3 itu digunakan untuk mengubah angka 1, 2, 3 menjadi string 1, 2, 3. Plus di sini itu untuk menggabungkan dua string. Print untuk menampilkan hasil. Lalu di bagian print dengan string formatting. Di sini ada perintah print dalam kurung nilai plus string dalam kurung 10. Nah, nilai merupakan teks atau string, str dalam kurung 10 yaitu untuk mengubah angka 10 menjadi string. Plus yaitu untuk menggabungkan string dan print untuk menampilkan hasil. Selanjutnya yaitu print dalam kurung nilai %d, %100. Nah, %d ini merupakan format untuk integer. Persen yaitu untuk memasukkan nilai ke format string. Dan 100 yaitu nilai yang dimasukkan. Maka outputnya adalah nilai 100. Lalu pada baris print dalam kurung nilai %d adalah integer %45. %d sama dengan placeholder integer dan 45 yaitu dimasukkan ke posisi %d, maka outputnya adalah nilai 45 adalah integer. Lalu print dalam kurung nilai plus string dalam kurung 45 plus adalah integer, yaitu menggabungkan beberapa string menggunakan plus dan string dalam kurung 45 untuk mengubah integer menjadi string, maka outputnya adalah nilai 45 adalah integer. Di baris berikutnya ada print dalam kurung nilai plus string dalam kurung 10 plus str dalam kurung 2 plus sama dengan plus str dalam kurung 12. Yaitu untuk menggabungkan beberapa string dan angka yang diubah menjadi string. Lalu di baris berikutnya ada print dalam kurung nilai %d plus %d sama dengan %d persen dalam kurung 10,2 dalam kurung 10 plus 2 %d pertama yaitu 10, %d kedua yaitu 2, %d ketiga yaitu 10 plus 2, maka hasilnya 12 dan outputnya yaitu nilai 10 plus 2 sama dengan 12. Di baris berikutnya ada print dalam kurung jumlah %d dengan %d adalah %d persen 1,2,3. Jumlah %d dengan %d adalah %d. Maka akan menjadi jumlah 1 dengan 2 adalah 3. Dan outputnya adalah jumlah 1 dengan 2 adalah 3. Selanjutnya ada print dalam kurung jumlah plus str dalam kurung 1 plus dengan plus str dalam kurung 2 plus adalah plus str dalam kurung 3.
Nah, itu untuk menggabungkan string dan angka yang sudah diubah menjadi string. Lalu di sini ada perintah print dalam kurung nilai float bagi persen titik 2F persen 32,012 yaitu 2%,2F untuk menampilkan dua angka di belakang koma, maka outputnya adalah nilai float sama dengan 32,01. Selanjutnya ada print dalam kurung nilai float titik 2 persen D persen 32,012 yaitu persen D sama dengan integer dan angka desimal dipotong menjadi 32, maka outputnya adalah nilai float titik 2 sama adalah 32. Lalu ada print dalam kurung nilai float titik 2 persen F persen 32,012. Nah, persen F di sini yaitu untuk menampilkan float dengan 6 angka desimal. Perintah berikutnya ada print dalam kurung nilai persen S persen dalam kurung 100,05 plus 10,003 yaitu untuk menghitung 100,05 plus 10,003 maka hasilnya adalah 110,053. Di perintah berikutnya ada print dalam kurung nilai persen 4F persen dalam kurung 100,05001 plus 10,003 yaitu untuk menghitung penjumlahan dan persen 4F untuk menampilkan 4 angka desimal. Nah, selanjutnya di pembahasan kedua ada perintah tuple. Di sini ada perintah print dalam kurung nilai 3 plus 3 tanda petik adalah bilangan ganjil. Python di sini yaitu untuk mencetak beberapa nilai sekaligus. 2 plus 3 yaitu dihitung terlebih dahulu, maka outputnya adalah nilai 5 adalah bilangan ganjil. Di baris berikutnya ada print dalam kurung hello, 13,45, 123 teks. Maka outputnya adalah hello 13,45 123 teks. Selanjutnya di baris berikutnya ada print dalam kurung 12,10,0,5 dan outputnya juga seperti itu 12,10,0,5. Di baris selanjutnya ada print dalam kurung ini adalah blok 1 dengan nilai persen D persen 120, ini adalah blok 2 dengan nilai persen 2F persen 12,0345. Maka outputnya yaitu ini adalah blok 1 dengan nilai 120. Ini adalah blok 2 dengan nilai 12,03. Nah, sekarang kita masuk ke komentar. Komentar itu tidak akan dijalankan oleh program. Untuk menggunakan komentar, kita bisa menggunakan pagar atau petik 2 untuk melakukan multi comment. Selanjutnya kita masuk ke import library. Nah, import match ini itu untuk mengambil library match. Dir dalam kurung match yaitu untuk menampilkan semua fungsi dalam library match. Nah, lalu help dalam kurung match yaitu untuk menampilkan dokumentasi library. Selanjutnya help dalam kurung match titik log yaitu untuk menampilkan dokumentasi fungsi logaritma. Match titik cos dalam kurung 0 yaitu untuk menghitung kosinus dari 0. Lalu di sini ada import time yaitu untuk mengambil library time. Time titik set time dalam kurung yaitu untuk menampilkan tanggal dan waktu sekarang. Nah, terus ada variabel. var 12 sama dengan 10 yaitu untuk membuat variabel var 12 dengan nilai 10. Nah, terus di sini ada error karena Python tidak boleh memakai tanda seperti dolar tersebut. Nah, perintah yang benar adalah seperti value sama dengan hello world, print dalam kurung value, maka hasilnya adalah hello world. Lalu kode yang di bawahnya juga error karena
karena strip bukan nama variabel. Underscore value sama dengan 10 merupakan variabel dengan 2 underscore. Underscore value underscore sama dengan 10 yaitu variabel boleh memakai underscore. Nah, value underscore A sama dengan 100, value A besar sama dengan 100, yaitu Python case sensitive. Lalu selanjutnya ada file name sama dengan word doc, yaitu variabel untuk menyimpan nama file. Underscore umur sama dengan 20, yaitu variabel umur berisi integer. Tipe dalam kurung underscore umur, yaitu untuk menampilkan tipe data. Underscore umur sama dengan 20, tipe buka kurung underscore umur sama dengan vars, tipe dalam kurung underscore umur, yaitu tipe data boolean. Underscore umur sama dengan dalam kurung 20, tanda petik high, 3, 14, tipe dalam kurung underscore umur, yaitu list. Underscore umur sama dengan set dalam kurung 20, tanda petik high, 3, 14, yaitu set data unik. Underscore umur itu untuk menampilkan isi variabel. Sekarang kita masuk ke tipe conversion. Nah, di situ ada underscore umur sama dengan 30, yang mana itu maksudnya integer. Terus tipe dalam kurung underscore umur, yaitu outputnya int. Underscore umur sama dengan string dalam kurung underscore umur, yaitu integer diubah ke string. Tipe dalam kurung underscore umur, maka outputnya adalah string atau str. Underscore umur sama dengan float dalam kurung underscore umur, yaitu string diubah ke float. Nilai sama dengan 2 plus 3, maka hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya ada print dalam kurung nilai plus string dalam kurung nilai, maka outputnya adalah nilai 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke input. Bagian selanjutnya kita masuk ke input. Data sama dengan input dalam kurung input data titik 2, yaitu user akan memasukkan data dari keyboard. Nah, lalu di situ ada print dalam kurung tipe dalam kurung data, maka semua input adalah string. Nah, selanjutnya A sama dengan input dalam kurung var A titik 2, B sama dengan input dalam kurung var B titik 2, yaitu user akan memasukkan 2 nilai. Nah, selanjutnya yaitu C sama dengan integer dalam kurung A plus integer dalam kurung B, yaitu kita mengubah ke integer lalu dijumlahkan. Print dalam kurung A plus B sama dengan plus string dalam kurung C, maka akan menampilkan hasil. Selanjutnya di sini ada import. Import ini digunakan untuk memanggil library. Nah, import time itu untuk mengimport library time. Terus time .settime dalam kurung itu untuk menampilkan waktu sekarang. Nah, lalu di sini ada from time import settime, yaitu untuk mengambil fungsi settime saja. Terus settime dalam kurung yaitu untuk memanggil fungsi. Nah, lalu di sini ada from time import settime as xx. Perintah tersebut artinya untuk mengambil fungsi settime dari library time lalu mengganti namanya menjadi xx agar lebih singkat saat dipakai. Selanjutnya kita akan masuk ke operator aritmatika. A sama dengan 10, B sama dengan 2. A adalah variabel berisi angka 10 dan B adalah variabel berisi angka 2. A plus 10 kali B, maka hasilnya
yaitu 400. Dengan rangka perhitungan A plus 10 sama dengan 10 plus 10 sama dengan 20. Nah, 20 kali B sama dengan 20 kali 2 sama dengan 400. A sama dengan dalam kurung input nilai A titik 2, B sama dengan dalam kurung input kan nilai B titik 2. Nah, penjelasannya itu input dalam kurung digunakan untuk meminta data dari pengguna. Sedangkan integer dalam kurung digunakan untuk mengubah input menjadi bilangan bulat. Contoh inputnya itu inputkan nilai A titik 2 sama dengan 10. Inputkan nilai B titik 2, 5. Lalu C sama dengan A plus B, yaitu menjumlahkan nilai A dan B, maka hasil disimpan di variabel C. Nah, terus di bawahnya ada print dalam kurung hasil %D plus %D sama dengan %D dalam kurung A, B, C. %D ini digunakan untuk menampilkan integer. Dalam A, B, C adalah nilai yang dimasukkan ke format tersebut. Contoh, outputnya itu hasil 10 plus 5 sama dengan 15. Nah, sekarang kita masuk ke operator pengurangan. C sama dengan A kurang B, yaitu mengurangi nilai A dengan B. Contoh. Nah, pada operator perkalian, contohnya C sama dengan A kali B. Penjelasannya itu mengalihkan nilai A dan B. Seperti contoh, 10 kali 5 sama dengan 50. Lalu di operator pembagian C sama dengan A bagi B. Nah, penjelasannya itu membagi nilai A dengan B. Nah, lalu selanjutnya ada operator sisa bagi. C sama dengan A persen B dan menghasilkan sisa pembagian. Nah, selanjutnya ada operator pangkat. C sama dengan A bintang B. Nah, penjelasannya bintang ini itu berarti pangkat. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, di sini ada 2 pangkat dalam kurung 3 plus 5. Angka perhitungannya itu dalam kurung 3 plus 5 sama dengan 8. 2 pangkat 8 sama dengan 16, maka hasilnya adalah 16. Selanjutnya ada operasi penugasan. A sama dengan 8, variabel A adalah bernilai 8. Nah, terus print dalam kurung nilai awal per T ini berarti tab atau dalam kurung jarak. Maka outputnya nilai awal 8. Lalu A plus sama dengan 1 artinya A sama dengan A plus 1. Jika A sama dengan 8, maka A sama dengan 9. Nah, di sini juga ada perintah print dalam kurung ditambah 1. Nah, ini berarti baris baru. A per sama dengan 2, artinya A sama dengan per 2. Nah, terus ada assignment for string. Word sama dengan basic pattern ini. Word adalah variabel, basic pattern adalah string atau text. Dan variabel word sekarang menyimpan nilai basic pattern. Di sini terjadi error karena word ada string dan basic juga string. Operator min juga tidak bisa digunakan untuk string di Python. Jadi, Python tidak bisa mengurangi string. Nah, sekarang kita akan masuk ke operator pembanding. A sama dengan dalam kurung input, dalam kurung inputkan nilai A titik 2. B sama dengan dalam kurung input, dalam kurung inputkan nilai B titik 2. Input dalam kurung digunakan untuk meminta data dari pengguna. Dan dalam kurung untuk mengubah input menjadi bilangan bulat. Lalu operator sama dengan C sama dengan A sama dengan B.
Penjelasannya itu kode ini akan mengecek apakah A sama dengan B. Jika A sama dengan 5, B sama dengan 10, maka 5 sama dengan 10, hasilnya adalah false. Print dalam kurung apakah persen D sama dengan persen D, titik 2 persen R, persen dalam kurung A, B, C. Nah, penjelasannya itu persen D untuk menampilkan angka dan persen R untuk menampilkan hasil boolean. Contoh outputnya adalah apakah 5 sama dengan 10, titik 2 itu false. Nah, terus ada C sama dengan A kecil dari B. Penjelasannya itu mengecek apakah A lebih kecil dari B. Contohnya, print apakah persen D lebih kecil dari persen D, titik 2 persen A, B, C. Apakah 1 lebih kecil dari 2, maka jawabannya adalah true. Nah, terus ada C sama dengan A lebih besar dari B. Penjelasannya adalah mengecek apakah A lebih besar dari B. Nah, contohnya di sini itu C sama dengan A lebih besar dari B, maka hasilnya apakah 1 lebih besar dari 2 sama dengan false. Lanjut untuk operator lebih kecil sama dengan A sama dengan 2, C sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. A diubah menjadi 2. Kemudian akan mengecek apakah 2 lebih kecil atau sama dengan B. Jika B sama dengan 10, maka 2 lebih kecil sama dengan 10, maka hasilnya akan true. Nah, lalu di sini juga ada operator lebih besar sama dengan A sama dengan 1, C sama dengan A, sama dengan lebih besar sama dengan B, yaitu untuk mengecek apakah A lebih besar atau sama dengan B. Contohnya, print apakah persen D lebih besar sama dengan persen D, titik 2 persen R, persen dalam kurung A, B, C. Maka outputnya adalah apakah 1 lebih besar sama dengan 2, maka hasilnya adalah false. Nah, sekarang kita akan masuk ke operator logika. A sama dengan false, variabel A berisi nilai false. Lalu B sama dengan true, variabel B berisi nilai true. Logika N, C sama dengan A and B. Penjelasannya A sama dengan false, B sama dengan true, false and true sama dengan false. Jadi nilai C adalah false. Terus di sini ada print dalam kurung persen R and persen R sama dengan persen R, persen dalam kurung A, B, C. Penjelasannya itu persen R digunakan untuk menampilkan nilai asli objek dalam kurung true atau false. Maka outputnya itu false and true sama dengan false. Nah, untuk logika R itu C sama dengan A or B. A sama dengan false, B sama dengan true. False or true sama dengan true. Print dalam kurung persen R or persen R sama dengan persen R, persen dalam kurung A, B, C. Maka outputnya adalah false or true sama dengan true. Dan logika not yaitu C sama dengan not A. Penjelasannya A sama dengan false, not false sama dengan true. Contohnya print sama dengan not persen R sama dengan persen R, persen dalam kurung B, C. Maka outputnya adalah not true sama dengan true. Sekarang itu operator identitas. A sama dengan tanda petik 12, variabel A berisi string 12. Nah, B sama dengan 12. Variabel B berisi integer 12. Untuk pengecekan identitas, print dalam kurung A is B. Maka penjelasannya adalah A sama dengan string, B sama dengan integer. Objeknya akan berbeda. Maka outputnya adalah false.
Nah, sekarang kita akan mengubah nilai A. A sama dengan 12. A ini merupakan integer. Terus tipe dalam kurung A itu menampilkan tipe data A. Outputnya itu kelas tanda petik integer. Help sama dengan help dalam kurung A itu untuk menampilkan dokumentasi dari tipe integer. Print dalam kurung A is not B. Artinya apakah A bukan objek yang sama dengan B. Jika nilai sama dan Python akan menyimpan objek yang sama di memori hasil bisa false. A, B itu menampilkan isi kedua variabel, maka outputnya adalah 12,12.